Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Karim Majis, NIM 2008 30442, semester 4 IATB. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pemikiran tafsir kontemporer, yakni Khalid Abu Al-Fadli. Di sini saya akan mempresentasikan bagian-bagian diantaranya pengantar, kemudian biografi. Diantaranya ialah ada sosial historis, kemudian pendidikan, karya-karyanya, dan pemikiran Khalid Abu Al-Fadli, serta contoh penerapan ayat Al-Quran menurut Abu Al-Fadli, dan terakhir adalah penutup. Dalam Islam, Al-Quran sebagai sumber dan pegangan hidup umatnya. Ternyata di dalamnya banyak mengandung ayat-ayat yang mengatur hubungan antara perempuan dan laki-laki, atau ayat-ayat nisaiyah yang disinyalir tidak seimbang. Contoh tentang kepemimpinan perempuan dan bahwa seseorang perempuan masih tidak diperbolehkan menjadi pemimpin, padahal dalam surat An-Nisa ayat 1 diterangkan bahwa hak laki-laki dan perempuan adalah sama. Disadari atau tidak, fikih terus bersinggungan dengan kondisi dan konteks masyarakat yang berbeda dengan sebelumnya. Tidak mengherankan masyarakat mulai kritis terhadap perkembangan fikih yang dirasa mulai ada kesimpangsiuran untuk beradaptasi dengan kondisi zaman yang terus-menerus mengalami pergeseran. Artinya bahwa fikih harus terus relevan dan seimbang dengan setting sosial masyarakat, karena tidak semua produk fikih dapat diterapkan untuk semua zaman yang seiring dengan dinamika perkembangan zaman. Fikih terus-menerus mengalami metamorfosis, hanya saja dalam fase-fase tertentu terkadang mengalami kejumudan. Di antara evolusi konsep fikih yang masih dianggap jumud dipermasalahkan adalah tentang fikih perempuan. Selama ini produk fikih dianggap diskriminatif, tidak menghargai hak-hak perempuan, bahkan terkesan melecehkan perempuan. Ayat-ayat tentang padris, kesaksian, dan wali banyak disenyalir hanya mengunggulkan kaum laki-laki. Sebagai pemahaman atas teks Al-Quran dan hadis, tentu saja posisi fikih berbeda dengan posisi Al-Quran dan hadis itu tersendiri. Jika Al-Quran itu adalah qadim atau azali, maka fikih dan hadis itu temporal. Jika Al-Quran bersifat universal dan mutlak dan benar, maka fikih bersifat partikular, fleksibel, dan kebenarannya relatif. Selanjutnya ada biografi Khalid Abu Al-Fadli, diantaranya sosiohistoris. Nama lengkap beliau adalah Khalid Medad Abu Al-Fadli. Ia dilahirkan di Kuwait pada tahun 1963 Masehi. Kemudian orang tuanya yang berdarah Mesir. Pendidikan besar dan menengahnya ia tamatkan di negeri kelahirannya, yaitu Kuwait. Kemudian pendidikannya dilanjutkan di Mesir. Sebagaimana tradisi bangsa Arab yang memegang teguh tradisi hafalan, Abu Al-Fadli kecil sudah hafal Quran sejak usia 12 tahun. Ayahnya yang berprofesi sebagai seorang pengacara sangat menginginkan Abu Al-Fadli menjadi seorang yang menguasai hukum Islam. Ayahnya sering mengujinya dengan pertanyaan-pertanyaan seputar masalah hukum. Setiap liburan musim panas, Abu Al-Fadli menyempatkan menghadiri kelas-kelas Al-Quran dan ilmu-ilmu syariat di Masjid Al-Azhar, Kairo, khususnya dalam kelas yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali yang wafat pada tahun 1995 Masehi, tokoh pemikir
Islam moderat di barisan revivalis yang ia kagumi. Selanjutnya ada pendidikan. Pada tahun 1982, Abu al-Fadli meninggalkan Mesir menuju Amerika dan melanjutkan studinya di Yale University dengan mendalami ilmu hukum selama 4 tahun dan dinyatakan lulus studi baccalaureate dengan predikat cum laude. Pada tahun 1989, ia mendapatkan studi magister hukum pada University of Pennsylvania. Atas prestasinya itu, ia diterima mengabdi di Pengadilan Tinggi Supreme Court Justice wilayah Arizona sebagai pengacara bidang hukum dagang dan hukum imigrasi. Dari sinilah kemudian Abu al-Fadli mendapatkan kewarganegaraan Amerika sekaligus dipercaya sebagai staf pengajar di University of Texas di Austin. Kemudian ia melanjutkan studi doktoralnya di University of Princeton pada tahun 1999. Abu al-Fadli mendapat gelar PhD dalam bidang hukum Islam. Sejak saat itu dan sampai hingga sekarang, ia dipercaya menjabat sebagai profesor hukum Islam pada School of Law, University of California, Los Angeles, atau bisa disebut UCLA. Selanjutnya ada karya-karya beliau. Abu al-Fadli adalah penulis yang produktif dan karena karya-karyanya tersebutlah yang melambungkan namanya dan diperhitungkan dalam belantika tier khusus intelektual baik di Amerika maupun di dunia Islam. Di antara karya-karyanya yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku adalah Speaking in God's Name, Islamic Law, Authority and Woman Rebellion, and Violently in Islamic Law, and God Now the Soldiers, the Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse. Selanjutnya ada pemikiran Abu al-Fadli dan kritik terhadap CRLO. Dalam pemikiran hukum Islam, beliau sangat berpengaruh menjadi ikon intelektual muslim secara umum karena kiprah dan ide-ide briliannya ia dikagumi dan diuluk-ulukan oleh banyak kalangan. Selain itu, Al-Fadli adalah seorang sarjana, dosen, dan guru besar hukum Islam di Fakultas Hukum University California, Los Angeles, atau disebut UCLA, Amerika Serikat. Tempat ia mengajar hukum Islam, hukum imigrasi, hak asasi manusia, hukum keamanan nasional dan internasional. Beliau dikenal sebagai kritikus keras terhadap kelompok Islam kanan atau golongan fundamentalis Islam. Di tengah-tengah kesibukannya, ia sering diundang ke seminar, simposium, lokakarya, talk show di televisi dan radio baik nasional maupun internasional, dan lain-lain sebagainya. Dalam belakangan ini, ia banyak memberikan komentar tentang isu otoritas, terorisme, toleransi, dan hukum Islam. Ia bekerja sebagai Dewan Direktur Pemantau Hak Asasi Manusia dan juga bekerja keras sama dengan Komite Hakim untuk Hak Asasi Manusia. Kemudian contoh penafsiran Al-Quran menurut pandangan beliau adanya yaitu fitnah yang ditimbul dari praktek ziarah kubur bagi perempuan. Kelemahan fatwa ini menurut Al-Fadli adalah bahwa mereka mendasarkan penetapannya pada pendapat yang menyatakan bahwa ziarah kubur bagi kaum perempuan adalah praktek yang dilarang, sementara pendapat jumhur yang menyatakan bahwa pada mulanya praktek ziarah dilarang bagi laki-laki maupun perempuan, tapi kemudian diperbolehkan baik untuk laki-laki dan maupun perempuan. Ini tidak ditampilkan oleh CRLO dalam fatwanya. Artinya fatwa CRLO tentang larangan ziarah kubur bagi perempuan dasarnya tidak jelas bahwa CRLO tidak seimbang dalam pengambilan dalil atau nas. Hermeneutika Khalid Abu al-Fadli.
Beliau mempunyai prinsip moral di dalam hermeneutika, yaitu ada 5 prinsip moral. Ini adalah pertama, kejujuran; kedua, kesungguhan; ketiga, kemenyeluruhan; keempat, rasionalitas secara logis; dan yang terakhir adalah kelima, pengendalian diri. Dan yang terakhir adalah penutup. Pemikiran Khalid Abu Al-Fadli telah melihat mekanisme perumusan dan pengambilan putusan fatwa yang dikeluarkan baik oleh pribadi-pribadi, tokoh-tokoh masyarakat, dan lebih-lebih lembaga-lembaga dan organisasi keagamaan pada umumnya. Salah satu kritik Khalid Abu Al-Fadli tentang fikih perempuan adalah kritik dari fatwa yang dikeluarkan oleh CRLO yang cenderung mendiskriminasikan perempuan dalam berbagai aktivitas kehidupannya. Dalam konteks tersebut, pada dasarnya hal yang terpenting untuk dipahami dalam hermeneutik adalah bagaimana sesungguhnya hubungan teks atau nas, penulis atau pengarang autor, dan pembaca reader dalam dinamika pengumpulan atau pergumulan pemikiran hukum Islam. Dengan demikian, hal yang diperlukan adalah fikih yang humanis dan tidak diskriminatif terhadap perempuan. Khalid Muhammad Al-Fadli memberikan beberapa kontribusi terhadap pengetahuan atau knowledge, antara lain: pertama, memberikan sumbangan penjelasan mengenai pendekatan hermeneutika dalam studi hukum Islam. Kemudian, khususnya teoritisme sebagai metodologi hermeneutika yang merampas menduduk mekanisme pencarian makna dari sebuah teks ke dalam pembacaan yang sangat subjektif dan selektif. Yang kedua, Khalid menawarkan 5 persyaratan agar terhindar dari tindak kesewenang-wenangan dalam memberikan fatwa hukum Islam, sehingga terhindar dari fikih yang otoriter yang menuju fikih yang otoritatif. Mungkin itu saja yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi